Sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggal. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat. Karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh. Karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Kenapa orang di surga selamanya padahal amalnya berdurasi, amalnya terbatas. Misalnya kita masuk surga, amal kita paling banter kan 60 tahun, 80 tahun. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad, la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad, ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andai kan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andai kan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad, padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka, kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Nah, orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin asar, duhur ingin asar. Selalu perjalanannya dari estafet melakukan kebaikan menuju estafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mukmin bina hasanatin, yaitu hasanatin qad qadaha wa hasanatin yang tadi. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan, harus langsung punya niat kebaikan yang lain kebaikan. Agama itu mengharamkan atau melarang adopsi, ngangkat anak. Kalau terpaksa ada orang ngangkat anak itu harus dicatat nasabnya dan dimaklumatkan di keluarga anak yang diadopsi maupun keluarga yang mengadopsi. Karena nanti ditakutkan terjadi ikhtilatil ansab. Ya, kalau kalian terjadi ikhtilatil ansab, percampuran apa? Nasab. Karena setiap satu orang itu pasti punya 7 orang yang haram dikawin karena apa? Nasab. Ini ku ibu, dulur ummahatukum, terus putri, dulur kandung, bulik sangka bapak, bulik sangka napa ibu, terus ponaan nggih anake dulur lanang lan anake dulur napa wedok niku sing haram krana nasab. Dinyak wong iku ibadah. Sing ngenyak ndekne ngono iku ya kersane Allah. Ngerasa kersane Allah iku apik. Biasa. Masyhur itu di tarikh-tarikh. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Bakir itu dinyak wong. Nyuwun sewu, bahkan sebagian riwayat sampai didoni, dia asik saja lewat. Ketika ditanya, yang ngenyak itu jajal, kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bakir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti kodok kodar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah, semua ini kehendak. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar gak apa-apa, gak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat, ulama dulu, malah ngirimi uang. Jadi kirim no duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai. Terang dong, kalau nanti mau tentang hadis itu, malaikat itu yo payah, yo keselan dari soal malaikat betul. Kalau lu gak ada wiridan sering tak woco tapi arang-arang. Kalau nak tak woco terus malaikat sambat neng pangeran dari raklar nyatet. Terus ono wiridan sing abdal malaikat. Iku termasuk wiridan sing sering kula waca niku alhamdulillah minal mizan muntalil mablaghor itu malaikat do matur ya Allah
ya orang itu bacanya kadang-kadang kenapa ya malaikat? Karena saya harus mencatat sak kebai langit sampai nopo. Gue ya tuh sering-sering. Mulanya tahu aja sakulan bisa. Gue toleransi gue sampai nopo malaikat. Kalau gue empati. Jadi malaikat itu ya kesel kan, asal liane pangeran itu kesel. Maka kesel malaikat itu ya apa ya kesel gue, tapi ya kesel. Kalau bangga di masyarakat, kulo buatan ketua MUI, ketua NU, ketua Muhammadiyah, kulo bangga. Kulo ya terkenal wong saya naik malah bangga. Kulo tambah murahan, tambah bangga. Karena apa itu tadi? Kulo sering tentang pasar berak, kulo juga bilang, Gus, kulo ingin mau ayat itu gak pati paham, itu sampai terang. Ya cara kulo ketua MUI malah prosedur. Kulo sering cerita tentang bojo kulo, dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham beak. Nanti aku ditinggal, aku rasa susah. Mergo bubare wong, bubare makhluk iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar dicek makhluk-makhluk itu aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau kan saya sering ngopi mbak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya tak jak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih. Andai kan kita hidup sendiri. Mengenai cipta paling nyata Nabi Yusuf. Ini rukukno kita nom-nom ben bangga. Nabi Yusuf pun nabi. Nabi itu cara kok edah maksum, ora terus. Tapi ada kejadian wajar di mana Nabi itu didesain kayak manusia biasa. Ono Joko nduwanteng, ora tau ora rasane wong wedok. Sing sitok setengah baya di bojo ipote seomah. Potensi basaria selingkuh kan tinggi. Secara naluri basaria Yusuf ya ben ngrasakno Zulaikha ben ngrasakno Yusuf. Tapi justru lewat kepengin itu dan Nabi Yusuf bisa mengendalikan diri pas dijak lari, dia langsung diangkat jadi nabi. Modal melayu jadi nabi dulu, paham? Kowe tahajud setahun rong mesti iso dadi nabi. Tidak melayu kok selingkuh, paham ya? Iku pelayanan iso dadi napa? Nabi. Lho niki tenan nih. Kayak bojomu ora percaya kowe sing bener ya bojomu. Kok malah tersinggung. Wong wedok ora percaya, pancen kowe ora kena di. Malah babonemu sing bener. Untuk data suudon banget akeh apa? Wong entuk iku ya hasil suudon, untuk kowe iku ya wis ngerti kan. Faktornya orang mergo istikharah rayuan maut tuh. Rabimu produk istikharah tak rayuan maut. Rayuan maut. Produk istikharah hasilnya orang ini gimana? Hasilnya orang ini. Aku deh konco. Rabimu mensengkrah. Tak takoki wongnya jujur. Bujuk amin tukaran terus. Iki lho Gus. Hasilnya rayuan maut tuh. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat artinya tidak khomer, tidak celeng, ya tidak batang. Yang tidak zat. Yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal, bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir. Ya supir ya halal, kondektur ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal tuh nganggu duit hasil dari ngelonte. Copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektur tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal meskipun dibayar dari materi yang asal usulnya didapatkan dari haram. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Itu disebut fal halalu hukmun la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal, kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Tobat eling dosa tok malah dosa. Mun ngandel kula. Piye-piye kowe iku mau nyesali kesalahan. Padahal faktanya Allah yang maringi kowe kebaikan. Misalnya esuk rugen delok cawe tok atau delok rondo jam 8. Tapi esuk kan ya salat subuh, salat zuhur, salat asar. Lah setan ini berusaha ngelingno rugen mau dosane tok sampai lali syukur. Padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan. Pintere setan wong soleh dipermalukan kon eling dosane tok. Nah seling dosane akhirnya mulang gak gelem, berjuang gak gelem, mergo ngerasa awake kurang bersih. Akhirnya ribuan wong Islam bahkan jutaan nganggur kabeh, gak ngambil peran li izzatil Islam wal muslim. Mergo dipaksa eling dosane tok. Mulane eling dosa tok iku min makayidi syaitan iku rekadayane setan.
Aku pengen eling dosa terus, akhirnya kayak jadi balik gak wani, mulang gak wani, ngurmat musola gak wani, ngandani keapian gak wani, mergo ngerasa awake dhewe urung ben. Betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara kau eling dosa. Dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya saat desa sama sholat kabeh, alasannya sibuk pertanian, nyatanya harus sibuk yo sholat. Itu kena gua alasan pangeran. Kayak pujiannya kayak kuno loh mas, pujiannya kayak kuno apa? Mungkin ya amang lagi pujiannya kayak kuno. Wong suga jalani sholat, tapi Sulaiman suga yo sholat kan orang udah nih. Wong gudikan yo sholat, tapi ayam gudikan yo sholat. Sakit tapi ayu apa? Yo mau ngayu yo sholat, Sayyidah Fatimah ayu yo sholat. Nabi yo mau ganteng yo sholat, putih besok ganteng yo. Nah ong kiri so contoh. Lengkap apa? Kau anak kafe ya, nih kono ya. Apa ini kira ya? Sulaiman terus. Tapi intinya nih kono itu semua profesi, semua keadaan itu juga ganggu. Jika kamu bisa senang kenal pejabat, kenal kiai gede, kenal artis, kenal tonggomu, mosok kenal pangeran rasmi. Besok muji mobil, muji duit, muji banyu, muji es. Wong es itu terima es anyep terus kok puji. Wah enak ngombe es seger. Wah enak makan sate wah enak. Iku bocah TK ya iso, copet ya iso, maling ya iso, profesor ya iso, kiai ya iso. Jadi nyifati ngono iku mustarok, angger wong napa? Iso. Tapi nak nyifati enake tahajud itu nak wong saleh ra iso. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar. Datang ke sini ke Begit, kon mulang, sampai dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan itu. Nah, makanya kalau donga atau probana dolamna anfusan. Nah makanya urutan pertama iktaroku bidurubi, nak salah ngaku, salah berargumentasi. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas. Sekarang soleh suatu saat saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik, gimana? Nalarnya gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya gak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Mengenai kulo kepengen ini jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil qiyamah. Sehingga nanti anak kita tuh senang sekali. Saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya. Bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Sehingga nanti tertanam. Anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Ini tobat sidik-sidik, ojo langsung ora pantes aku kok tobat tenanan ora pantes. Kok sidik-sidik kok. Sidik malah malaikat kaget. Cucu kowe saleh dadaan kowe. Roh kowe mulai sewanteng gak ndelok TV, gak ndelok bal-balan. Mlebu untuk istighfar. Kira-kira bojomu kaget ta ora?
Misalnya cowok ini lho ya, orang jenengan lho, ini lho. Terus tobat, lebu mas astagfirullah. Ono liga, Pak, gak delok liga dunia. Astagfirullah. Pak, gak mangan. Astagfirullah. Kira-kira bojomu darani tobat mau kesambet kira. Apa? Jajal ngono. Ayo tobat ya sing sedengan ayo. Sedengan. Ya Allah. Kalau orang bermaksiat, kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat? Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul itu. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka fakot fajaro, dia latih betul. Sing zino kuwi Allah kan gak melok zino, sing maling kuwi orang melok maling. Sing beto babak kuwi ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Mana orang Arabi cerita Arabi ku ada. Ono sing wiridan ning Multazam. Wiridane ku ora karo-karuan. Ora bener kabeh wiridan. Ya Allah, jika engkau menghisap saya, maka saya akan menghisap engkau. Cari Nabi piye karo pengiran ditantang. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran Muhammad Arabi ku kandhani tak sepuro dosa. Timbang aku napa? Dihisap. Ya perkara ngono. Nak jenengan ngitung salah kula nggih ngitung hufrone jenengan. Kalau engkau menghitung salah saya akan menghitung hufrone jenengan. Jebule gledek trimo salah mbek kalah kula, trimo kalah mbek salah kula. Ini gimana hufrone jenengan kok kalah mbek. Ibu pengiran yo seneng. Pengiran seneng. Nak jenengan ngitung salah kula nggih ngitung hufrone jenengan. Kok gledek trimo kalah. Ya kok pengen. Lah kula niku termasuk ulama sing seneng hadisul Arabi. Lah gaya model Wali Abdal ya abot. Wali Kutub ya hadisul Arabi. So rai-rai ini iki hadisul apa? Iki kan. Ya sepakat ya Arabi kabeh ya. Kok nek ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ora tau duha Cina-Cina sugih nggih. Iki nopo sugih. Wong bedino duha kebodhon yo akeh, sing ora tau duha ra kebodhon. Ning donya cek gak jelas disebut watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Asal cek ning donya iku unda-undi sing saleh mbek sing dolim napa? Unda-undi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh bertahta tenan. Dolim ning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae ono. Wah, ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat dhuwit ra duwe macam-macam. Wayah sing halal wedi bojo lara, wong saleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ayo halal wayah kan wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, pokoke wae wong saleh ning donya ku Di sedekah sing ditampa sing kowe wis ana senenge. Misale 1000 utawa 2000, tambah kowe seneng tambah ditampa. Jadi kowe ora dadi sedekah kudu ana faktor disenengi. Misale sedekah ning santri sego mambu, gede jenenge ora seneng. Itu sami kalian arti ayat wa atal mala ala hubbihi. Dadi nek sedekah sing wis ana senenge. Paham nggih? Mergo nek kowe ora seneng sedekah ngono tenan. Mergo niki sebab ini dhewe ngeten wonten sahabat sing setengah medhit. Dadi nek panen kurma sing elek-elek disedekahno wong. Sing apik dienggo dhewe. Terus keturunan ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tuhmidu fi. Kowe nak sedekah ya sing apik, sedekah kok sing elek. Umpama posisi sebagai penerima ke nomor ambek merem. Umpama posisi kowe wong melarat dikek sedekah sego mambu ke nomor ambek merem. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tuhmidu napa fi.
walhasil sedekah atau apa sing kowe sono seneng. Ya sedekah bisa saged duwe amal apa sing ana seneng. Ya ngoten maksudnya menjen. Seorang guru ketika mengajarkan kepada anak kecil, dong lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak kecil itu melafadzkan Bismillah, maka pengajaran seperti ini membebaskan pengajarnya, anak kecil itu dan orang tuanya, semuanya dibebaskan Allah dari api. Jadi harus Anda mulai berpikir bahwa apapun nikmatnya orang nggak sholat, nikmatnya orang nggak puasa, itu bukan nikmat sejati. Nikmat sejati ya saat kita dianugerahi Allah bisa sholat. Jadi zaman harus berpikir gitu, sehingga tidak pernah kepikiran mereka lebih keren ketimbang kita, keren kita. Berlatihlah berpikir ketika Anda ditakdir Allah sholat, itu yakinilah itu nikmat terbesar dibanding yang mapan tapi tidak sholat. Itu tanamkan.